KTS dulu ya. Yes, Oh ya. iya KTS-nya dulu Mbak. Ini saya dari buku dari Lestreet Koleksinya Lexi. ya, koleksinya Yes. Lestreet. Judulnya Cepat Kering Bunga Bunga Kamboja. Penulis dan ilustratornya Yusfin Rahayu dan Agnesia Zevanya. Temanya jangan sedih atau menyerah dengan keadaan. Berusaha dengan berjualan untuk bisa membeli yang diinginkan. Genrenya fiksi. Tokohnya Janu, maaf ini saya salah tulis, Janu, Ratih, bapak dan anak berbaju merah. Letak settingnya perumahan di desa. Latar waktunya pagi hari hingga waktu terbenam matahari. Alurnya maju. Awalnya perkenalan tentang tokoh utama dan kakaknya. Di tengahnya keinginan Janu untuk membeli es krim. Usaha kakaknya Ratih untuk bisa mewujudkan keinginan Janu dengan mengajak Janu berjualan bunga Kamboja. Perjuangan mereka yang tidak mudah menyerah. Akhirnya berhasil membeli es krim, namun karena uangnya tidak cukup, jadi hanya membeli satu. Kosakata barunya bunga Kamboja, pabrik dupa, makam, tercebur, toko serba ada. Membuat akar katanya menjual, menjemur, menangis, dan tertawa. Strategi pemahaman saat membaca, ekspresi dan intonasi untuk menggambarkan suasana hati. Membahas arti kata baru atau sulit, misalnya pabrik dupa, tempat orang menjual bunga yang sudah dikeringkan. Ini judulnya. Semoga cepat kering. Maaf. Ini judulnya Cepat Kering Bunga Kamboja. Nah, ini tempat tinggal baru Ratih dan Janu. Mereka tinggal di perumahan di desa. Ratih ingin segera punya teman baru, namun adiknya masih malu-malu. Setiap hari bapak pergi berjualan. Ratih menemani Janu agar tak bosan. "Mbak, aku juga ingin es krim," pinta Janu. "Berapa harganya ya?" gumam Ratih sambil meraba saku. Sepertinya mereka punya uang tapi kurang ya. "Janu, ayo kita jalan-jalan saja. Ada wangi apa di sana?" Ratih mengalihkan perhatian adiknya. "Ini bunga apa? Mengapa kalian menjemurnya?" Ratih bertanya. Anak berbaju merah menyahut. "Bunga Kamboja untuk dijual ke pabrik dupa." "Wah, di sana ada es krim." Janu menunjuk toko serba ada. Dia tidak ingin berlama-lama melihat anak menjemur bunga. "Aduh, terlalu mahal harga es krimnya," Ratih berkata. Dia tak ingin Janu kecewa. "Janu, lihat, ada apa di sana?" seru Ratih tiba-tiba. Dilihatnya sebuah antrian panjang. Anak berbaju merah ikut mengantri juga. Ratih penasaran dan ingin ke sana. Janu diam saja, dia masih kecewa. Setelah dipujuk, Janu mengangguk dan menyeret kakinya. Oh, ternyata ini pabrik dupa, tempat orang menjual bunga. Dari arah makam, beberapa orang membawa Kamboja juga. Aha, Ratih punya rencana. "Janu, ayo kita cari Kamboja. Nanti kita beli es krim ya." Di makam, Janu tidak suka. Dia mengikuti Ratih dengan langkah terpaksa. Jadi, Janu ini masih mikirin es krim ya. Krek, krek, krek. "Mbak, suara apa itu?" tanya Janu. Kira-kira suara apa ya? Oh, itu hanya bunyi bambu. Srek, srek. "Mbak, aku takut," Janu berseru. "Kalau kamu takut nggak kalau jalan-jalan di makam?" Takut. Takut Sudah ya? tahu. Tapi Sudah tahu. kalau siang hari nggak apa-apa ya, jangan takut. Banyak orang mencari bunga di makam. Saat Ratih dan Janu tiba, orang-orang itu bermuka masam. Bagi Janu, suasana makin mencekam. Jadi mereka dianggap
mau mengambil bunga-bunga juga ya. Jadi rebutan ya. Janu, ayo kita ke tempat lain. Ratih menggandeng adiknya. Di tepi jalan dan dekat lapangan ada pohon-pohon kemboja. Ternyata kemboja juga tumbuh di mana-mana. Sekantung kamboja untuk hari pertama, Ratih bersorak riang. Sambil menyeka keringat, Janu tertawa senang. Matahari hampir terbenam, mereka bergegas pulang. Bunga yang terkumpul harus dijemur segera. Cepat kering bunga kemboja. Wah, kalian menjemur bunga juga? Bapak bertanya. Iya, nanti aku mau beli es krim, Pak, sahut Janu gembira. Wush, angin bertiup kencang. Bunga-bunga kemboja terbang. Aduh, bunga kita tercebur ke sungai. Semua hilang. Janu terkejut dan menangis kencang. Keesokan paginya, Ratih dan Janu mencari bunga lagi. Mereka menuju lapangan sambil berlari. Asik, kita dapat banyak hari ini. Janu berseru sambil bernari-nari. Janu menata bunga kemboja sambil bernyanyi. Sayang, alasnya kecil sekali. Ratih menghibur. Sebagian bunga disimpan, dijemur nanti. Janu menguap. Dia tertidur lelap. Mata Ratih terasa berat. Dia juga ingin beristirahat. Hujan. Hujan. Bagaimana ini nanti bunga kembojanya ya? Janu berteriak sekuat tenaga. Aduh, kita ketiduran, seru Ratih saat membuka mata. Janu terduduk sambil menutup muka. Masih ada bunga yang tersisa. Janu jangan sedih ya. Ratih memeluk adiknya. Diam-diam Ratih mengusap air mata. Ratih dan Janu tidak ingin bunganya kehujanan lagi. Mereka menjaga bunga kemboja setiap hari. Kemboja berubah menjadi coklat, menyusut, keriput. Saatnya pergi ke pabrik dupa. Bunga akan ditimbang oleh penjaga. Janu terus bertanya, berapa uang yang kita dapat ya? Ratih diam saja. Dia menggandeng Janu ke toko serba ada. Mereka membeli es krim juga akhirnya. Mengapa cuma satu? Janu bertanya. Tak cukup uangnya, ini untuk Janu saja. Nyam, nyam. Janu sangat menikmati es krimnya. Ratih ingin meminta, tapi dia tidak tega. Mungkin besok atau lusa mereka bisa membeli 2. Mbak, mau es krim juga? Ayo kita makan bersama-sama. Enaknya. Oke, sudah selesai ceritanya. Ada sedih, ada senangnya juga ya ceritanya. Iya. Dan Mbak Prita juga bacanya udah bagus. Tinggal nanti kalau ada anaknya Iya, Bu. mulai berinteraksi, Iya. ya, mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau anaknya nggak bertanya, tapi kalau anaknya sudah bertanya, kita tinggal menjawab saja pertanyaannya, ya tadi. Kemudian melengkapi, jadi melengkapi pertanyaan, ya, menjawab pertanyaan, kemudian melengkapi dan juga mengembangkan jawaban-jawaban untuk membangun tadi kedalaman pengetahuan anak. Jadi anak akan lebih paham dan mendorong untuk mengulangi lagi supaya ketika kita read aloud, pusatnya bukan kepada orang dewasa, tetapi pusatnya kepada anak. Karena read aloud pada dasarnya adalah untuk anak, bukan untuk orang dewasa. Jadi kita semua berpusat pada anak, ya, meminta anak menjadi pencerita, ya, dan juga memahami apa yang sedang kita bacakan. Udah keren. Terima kasih Bu masukannya. Terima kasih Mbak Prita. Selanjutnya